fitrahnya, kodratnya kita ini berasal dari surga, berasal dari keberlimpahan itu, sukses, bahagia dan sukses. Dek, bahagia kan di surga itu kan, bahagia dan sukses itu kan isyaratnya di surga itu semuanya serba kecukupan, ada mau ini ada mau itu, tinggal mengambil. Kalau yang disebutkan di apa itu di kitab-kitab itu kan, itu zaman Nabi Adam kan ya satu saja yang tidak boleh diambil, apa itu buah kuldi, jangan dekati, jangan dimakan, kan gitu, jangan mengkonsumsi itu. Ya itu kan sebenarnya kan apa namanya syariat saja ya, syariat saja, gambaran atau apa atau warning atau apapun. Nah ketika kita sudah makan itu ya terjadilah. Jadi Tuhan itu sebelum membuat manusia itu sudah membuat apa namanya yang menggoda itu setan itu ya, kan setan itu kan namanya kan aslinya kan perangkat kita itu yang dipersiapkan. Jadi sebelum membuat manusia itu perangkatnya kita sudah dicukupi, yang malaikat-malaikat itu, yang 4 itemnya itu aslinya 4 itu berkembang lagi menjadi banyak sekali. Cuman ben gak ruwet-ruwet, kita harus tahu yang 4 itu, 10 papat, yang 5 panjer itu sudah dilengkapi kan. Bahkan yang namanya iblis itu, yang setan atau namanya itu kan tidak bentuk wujudnya dan kan ya ini sing membuat kita menjadi iblis kan kita sendiri yang itu menjadi wujud seperti iblis. Aslinya ya dewi sing nglakoni, bukan orang lain. Itu sampai dikisahkan itu sang nafsu itu iblis, sang apa namanya nafsu ya, itu saking dahsyatnya Tuhan itu membuat itu sangat sempurna. Dia tahan dari bara api, tahan dari apapun, dari air yang dingin. Nah itu sampai diuji tes, ditanya siapa kamu, maka sang nafsu itu bilang saya, aku ya aku, I am as I am, aku ya aku, kono ya kono apa. Nah, akhirnya dimasukkan ke bara api 1000 tahun. 1000 tahun ini kono ya lebih dari itu ya, itu kan gambarannya. Akhirnya dientas, dicoba dites lagi, siapa kamu, tetap aja aku ya aku, I am as I am. Nah akhirnya dimasukkan lagi ke dalam air yang sangat dingin, bukan bara api tapi ini sangat kedinginan, sesuatu yang dingin banget, seperti es masih membekunya es itu kurang masih dingin lagi. 1000 tahun, 10.000 tahun juga. Ini 1000 tahun saja sudah banyak ya, apalagi 10.000 tahun. Itu kan konotasinya kan ya wis sak dobole lah dincep dari situ. Maka diangkat lagi, ditanya lagi, siapa kamu? Tetap masih kesombongannya, aku ya aku, kamu ya kamu. Itulah nafsu kita. Kalau nafsu kita sudah diutama, kita tidak bisa ini menyalahkan. Kita akan terjerumus nantinya kalau nafsunya di depan. Jadi itu gambarannya sebelum membuatnya itu ditanya, ditanting dulu seberapa dahsyat itu. Nah akhirnya dikerangkeng, masukkan kerangkeng, masukkan tep, jangan dikasih makan. Nah ketika tidak dikasih makan itulah, maka ya wis, ampun, ya wis, aku manut, ampun. Nah sehingga nafsu itu ya bisa dikalahkan dengan kelaparan itu, dengan tidak dikasih makan. Dalam letterleknya ya bukan tidak dikasih makan nasi, tidak dikasih makan es krim, tidak dikasih makan apa, makanannya ya itu kan makanan ketika kita amarah, nafsu, muring-muring, ngamuk, ya itu kan sebenarnya itu sendiri akan wujud. Nah itulah makanannya. Nah kalau kita tidak ngasih, tidak ngamuk-ngamuk, ya tidak wujud itu, tidak akan datang itu. Jadi itu kuncinya, jangan dikasih makan. Kalau syaratnya ya puasa itu. Kalau di Islam ada 30 hari itu puasa Ramadan. Wong Jawa iku pinter.
hitung-hitungan Jawa. Seorang lahir jam piro, tanggal piro, pajeke, harine, wetone, ini sudah bisa dibaca. Nanti jadi orang seperti apa, nanti ini akan dahsyat, ini akan ndak, ini akan ruwet, kelihatan. Hanya dilihat tanda lahirnya saja. Dan bagaimana menurut ajaran-ajaran yang lainnya? Jadi kan sebenarnya kan kepintaran saja. Aslinya kan podo, aslinya semuanya itu kan sama. Semua orang akan melewati itu. Cuman spesifik kan bisa dilihat orang itu ya sebenarnya sama sih. Nah, bedanya wong pinter kan digoleki weton tanggal ini sini bisa luar biasa. Ada tanda-tandanya. Bahkan dilihat dari lahirnya, auranya, kelihatan orangnya pun siapa yang masuk di situ, rohnya yang masuk di situ. Ada. Itu orang Jawa. Caranya ngatasi, caranya ngatasi. Ya ini bisa diatasi kalau versinya kejawen hari ini sudah melebar, sudah berevolusi ya. Islam pun juga berevolusi, semuanya itu berevolusi sesuai dengan zamannya berlaku. Ya ini memang sudah kembali ke zaman yang benar-benar paten. Semuanya ini kita menilainya kosong, tidak ada siapa-siapa, gung liwang liwu. Semuanya harus diubah menjadi bersih. Energi kita yang berubah menjadi bersih. Apapun bentuknya, bahkan apapun yang dilihat orang kita seperti apa, kita harus bisa merubahnya. Karena fitrahnya, kodratnya kita ini berasal dari surga, berasal dari keberlimpahan itu, sukses, bahagia dan sukses. Dek bahagia kan di surga itu kan, bahagia dan sukses kan isyaratnya di surga itu semuanya serba kecukupan, ada mau ini, ada mau itu, tinggal mengambil. Kalau yang disebutkan di apa itu di kitab-kitab itu kan, itu zaman Nabi Adam kan ya satu saja yang tidak boleh diambil, apa itu buah kuldi, jangan dekati, jangan dimakan, kan gitu, jangan mengkonsumsi itu. Ya itu kan sebenarnya kan apa namanya syariat saja ya, syariat saja, gambaran atau opo atau warning atau apapun. Nah ketika kita sudah makan itu ya terjadilah. Jadi Tuhan itu sebelum membuat manusia itu sudah membuat apa namanya yang menggoda itu, setan itu ya. Kan setan itu kan namanya kan. Aslinya kan perangkat kita itu yang dipersiapkan. Jadi sebelum membuat manusia itu perangkatnya kita sudah dicukupi. Yang malaikat-malaikat itu, yang 4 itemnya itu aslinya 4 itu berkembang lagi menjadi banyak sekali. Cuman ben gak ruwet-ruwet, kita harus tahu yang 4 itu, 10 papat, yang 5 panjer itu sudah dilengkapi. Bahkan yang namanya iblis itu, yang setan atau namanya itu kan tidak bentuk wujudnya dan kan ya ini sing membuat kita menjadi iblis kan kita sendiri yang itu menjadi wujud seperti iblis. Aslinya ya dewi sing nglakoni, bukan orang lain. Itu sampai dikisahkan itu sang nafsu itu, iblis, sang apa dengan nafsu ya, itu saking dahsyatnya Tuhan itu membuat itu sangat sempurna. Dia tahan dari bara api, tahan dari apapun, dari air yang dingin. Dan itu sampai diuji tes, ditanya siapa kamu, maka sang nafsu itu bilang, saya, aku ya aku, I am as I am. Aku ya aku, kon ya kon lapo. Akhirnya dimasukkan ke bara api 1000 tahun. 1000 tahun ini kono ya lebih dari itu ya. Itu kan gambarannya. Akhirnya dientas, coba dites lagi. Siapa kamu? Tetap aja, aku ya aku. I am as I am. Nah akhirnya dimasukkan lagi ke dalam air yang sangat dingin. Bukan bara api, tapi ini sangat kedinginan, sesuatu yang dingin banget. Seperti es masih gerak, mas membekunya es itu kurang masih dingin lagi.
1000 tahun, 10.000 tahun juga. Ini 1000 tahun saja sudah banyak ya, apalagi 10.000 tahun. Itu kan konotasinya kan ya wis sak dobole lah diincep dari situ. Maka diangkat lagi, ditanya lagi, siapa kamu? Tetap masih kesombongannya, aku ya aku, kamu ya kamu. Itulah nafsu kita. Kalau nafsu kita sudah diutama, kita tidak bisa ini menyalahkan. Kita akan terjerumus nantinya. Kalau nafsunya di depan. Jadi itu gambarannya sebelum membuatnya itu ditanya, ditanting dulu seberapa dahsyat itu. Nah, akhirnya dikerangkeng, masukkan kerangkeng, masukkan dep, jangan dikasih makan. Nah, ketika tidak dikasih makan itulah, maka ya wis, ampun, ya wis, aku manut, ampun. Nah, sehingga nafsu itu ya bisa dikalahkan dengan kelaparan itu, dengan tidak dikasih makan. Dalam letterleknya ya bukan tidak dikasih makan nasi, tidak dikasih makan es krim, tidak dikasih makan apa, makanannya ya itu kan makanan. Ketika kita amarah, nafsu, muring-muring, ngamuk, ya itu kan sebenarnya itu sendiri akan wujud. Nah, itulah makanannya. Nah, kalau kita tidak ngasih, tidak ngamuk-ngamuk, ya tidak wujud itu, tidak akan datang itu. Jadi itu kuncinya, jangan dikasih makan. Kalau syaratnya ya puasa itu. Kalau di Islam ada 30 hari itu puasa Ramadan. Kalau di Jawa ada lagi puasa sing muti sing apa. Lebih keren di puasa weton. Nah, puasa weton kan lebih keempat-empatnya kita memberi makan, kita menghargai, kita membuat mereka patuh pada kita, tunduk. Dalam arti tunduk ya kita jangan memberi makanannya itu mengkonsumsi, melakukan yang tadi itu. Gitu loh. Karena kita tanpa nafsu pun kita tidak akan bisa hidup kan gitu loh. Ya tetap baik, tapi jangan ditaruh di muka, jangan di belakang. Itu ibaratnya. Nafsu itu sendiri yang paling dasar. Paham gitu? Jadi dikasih 3 itu I am. Ketika tidak dikasih makan, ampun. Nah itu loh, jadi jangan salah paham ya. Kalau memang itu tidak mau wujud pada diri kita, sosok yang itu, yang iblis, yang nafsu kita, yang nafsu, jangan didulukan, belakang, kurangi makan. Itu juga nafsu ketika kita mau kepingin bakso, kita kepingin buah, es teh, kepingin apapun, kepingin yang enak-enak, panas, kepingin seger-seger, itu juga nafsu. Cuma nafsu. Ya tetap nih, tapi jangan di situ. Bahkan cenderung kalau di layar rasul ini cenderung kita harus menghindari yang tadi, yang kepinginan kita itu. Kita harus menghindari kepingin es ya wes ngombe kopi. Itu kan ya aneh. Atau minum air putih biasa lah. Kita menghindari. Jangan ketika nang warung kopi tapi tidak minum kopi. Ya, kita menghindari apapun yang kita suka-suka. Jangan. Yaitu sebagian dari juga nengarani ya bu, nilap malaikat. Nilap sang tadi itu sebenarnya kan malaikat. Yang dimaksud iblis, yang dimaksud Jibril, yang itu kan juga malaikat, itu kan namanya saja. Ketika kita aura baik loh, itu turunlah Jibril. Nah, itu sebenarnya kita sendiri kan yang membuat ini wujud menjadi itu. Nah gitu loh. Nah, nek wis audio nilap ya iso ketemu Tuhannya, seperti ketika Rasulullah menghadap Tuhan itu kan Jibril tidak bisa ikut. Nah, ya namanya malaikat itu ada pada diri kita, ya mesti tahu kita mau apa. Bahkan keranteki hati dia tahu, saya mau apa, saya kepingin apa, saya melihat orang saja, saya nafsu misalnya, saya kasih sayang, saya iba, itu semuanya tahu. Dan dia akan mewujudkannya. Sehingga kayak bahasanya kalau orang-orang betul ya kita jangan sampai keluar.
Karena tingkah laku mereka semua itu kita yang mengunduhnya, kita yang membuat, yang menerima karmanya, dan akan terwujud. Terwujud. Kalau baik ya kita akan baikkan. Dan itu akan terlaksana. Bisa jadi mereka itu saudara-saudara kita yang membuat mereka jatuh, teman musuh-musuh kita itu. Tapi kalau kita tidak mewujudkannya, ya memang Tuhan akan membalasnya yang lebih dahsyat dari itu. Nah, kita melakukannya yang tadi itu, yang kebalikannya itu. Dahsyatnya bener ya. Jadi dahsyatnya yang tadi itu sampai uji cobanya itu kan ya gambarannya, tapi kan ya ngono, tapi kan ya ndak koyo ngono. Ngono ya ngono tapi gak koyo ngono. Gitu ya gitu, tapi ndak kayak gitu. Santai wae. Sehingga kita ndak terlalu koar-koar, sok dahsyat, sok itu kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.